Ayo silakan share screen. Selamat malam, silakan Dr. Dede Rizky untuk share screen dan kita akan mempresentasikan sambil lecture. Dede 30 menit, setelah itu Kung Hara 30 menit. Silakan. Siap, terima kasih dokter. Sampun terdengar suara saya dok, izin dok. Ya, jelas. Siap dok. Izin dok, apa sudah terlihat gitu? Silakan. Sudah, silahkan dimulai. Baik. Baik, selamat sore pada Dr. Weni Rames, spesialis dasar konsultan, pada para rekan senior dan rekan-rekan residen semuanya dari dasar pemuda umum yang join pada sore hari ini. Pada kesempatan sore malam hari ini kita akan bacakan tentang Sunday lecture tugas topik semester 4 itu mengenai approach operasi di kranium. Adapun referensi yang saya ambil kebanyakan dari Smindek dan beberapa dari Atlas Neurosurgery. Kemudian jadi approach dari cranium itu sebenarnya banyak sekali, mungkin tidak cukup hanya dengan satu lecture saja, tapi mungkin ini beberapa tipe nama-nama approach yang umum yang menjadi bahasa pergaulan sehari-hari supaya kita memahami dan paham tentang approach yang umum ada di operasi bedah saraf. Saya ini bifrontal, ini jika menyebut bifrontal maka kemungkinan ini area-area yang akan diekspos. Jika menyebut petrional, ini area yang terekspos, supraorbital, interhemisfer, ataupun misalnya teknik-teknik yang minimally invasif seperti transpenoid ataupun extensed transpenoid. Kemudian kita mulai dari petrional approach. Jadi ini merupakan approach sebenarnya yang paling umum dan sering digunakan oleh bedah saraf. Disebut juga frontospinotemporal dan biasanya digunakan pada kasus-kasus tumor ataupun kasus-kasus vaskuler juga. Pertama kali dipopulerkan oleh Yasar Gil dan kemudian secara umum sering digunakan untuk proses-proses operasi di bedah saraf. Jadi yang bisa diakses dari petrional ini sebenarnya ada banyak sekali daerah, itu mulai dari orbita, Sylvian Fisher, kemudian daerah-daerah scalvis, terutama di area daerah-daerah anterior dan middle cranial fossa, kemudian daerah frontal, temporal, parietal, dan juga untuk kasus vaskular juga kita bisa menggunakan petrional approach untuk kasus-kasus vaskular di permasalahan di anterior sirkulasi, baik itu berupa misalnya terdapat aneurisma atau terdapat APM, itu kita bisa juga melakukan approach di daerah ini. Kemudian bisa juga untuk mengakses, bisa sampai mengakses di daerah vertebrobasilar juga dan posterior sebagian jika pembukaan yang dikuat. Jadi untuk teknik yang digunakan ini saya ambil dari Smidek itu dikatakan bahwa insisinya adalah curve linear. Jadi kemudian insisi dimulai dari root dari sigomatik, dari arkus sigomatik. Jadi harus sampai ke arkus sigomatik. Kemudian dimulai insisinya itu jarak kurang lebih 1 cm di anterior dari tragus, tentu saja untuk menghindari superficial temporal artery yang sering kita expose dan juga sering kita preservasi untuk selanjutnya bisa tetap bisa digunakan untuk kepentingan misalnya AMC, STI bypass. Kemudian sepanjang extendednya ada di buku ini dikatakan bisa melewati midline ataupun bisa juga sejajar mid pupillary line. Nanti tergantung tujuan dan juga tujuan dan lokasi yang ingin kita expose dari petrional ini. Jadi bisa midline maupun atau melewati midline. Kemudian fascia diseksi dan juga jangan lupa untuk proteksi dari frontalis branch dan juga facial nerve yang bisa dideteksi secara subfasia. Dan ini untuk pembukaan tulangnya sendiri.
Jadi di sini disarankan kita melakukan setelah melakukan preservasi dari nervus facialis, melakukan skin pad dan fat pad, kemudian 1 atau 2 sentimeter dari attachment dari musculus temporalis tersebut itu kalau bisa disisakan kurang lebih 1 sampai 2 cm seperti ini pada gambar, sehingga nanti pada saat mengembalikan tulang otot temporal tersebut kita bisa menjahitnya dengan mudah dan ada tempat untuk merekonstruksi dari otot temporalisnya tersebut. Dan kemudian myofascial flap-nya juga di sini diperhatikan bahwa dilakukan retraksi ke arah anterior dan juga ke arah inferior, sehingga bisa untuk menghindari terjadinya nekrosis dari baik itu dari otot maupun dari flap kulit yang kita lakukan. Kemudian krenotomi borehole yang direkomendasikan di buku ini dikatakan biasa menggunakan 2 titik. Yang satu di bagian squamous part dari temporal bone, jadi kita lihat ini sutura squamosa. Jadi kita lakukan borehole di titik nomor 1 ini salah satunya. Kemudian nomor 2 itu di McCarthy atau McCarthy keyhole yang memang sering kita identifikasi, dan dikatakan McCarthy keyhole yang ideal itu kurang lebih jaraknya itu sejajar dengan frontosigmotic flexure seperti ditunjukkan pada gambar, dan kurang lebih 5 sampai 6 mm dari posterior junction dari frontosigmotic. Kemudian dihubungkan dengan cranium. Dan untuk pembukaan dura sendiri itu bisa dilakukan semisirkular, dan juga apabila kita ingin mengekspos sylvian fissure, dikatakan bisa kita menggunakan Nauta knife atau bisa menggunakan juga jarum needle ukuran 18 gauge. Dan self retractor di sini disarankan itu untuk menretraksi bagian frontal dan temporal. Jadi ini merupakan contoh insisi dari semisirkuler setelah kita pembukaan dura dari approach pteriana. Kemudian untuk selanjutnya ada juga approach untuk mengapproach frontal dan bifrontal craniotomy. Biasanya indikasi ini untuk lesi-lesi di bagian frontal, kemudian baik interaksial maupun ekstraksial. Kemudian untuk vaskular sendiri di sini biasanya untuk frontal dan bifrontal digunakan untuk mengapproach segmen A2 dan juga distal frontal cabang dari anterior dan MC. Jadi untuk pasien posisi sendiri untuk bagian frontal dan bifrontal ini seperti biasa pasien posisi supine bisa menggunakan MyFit head fixasi, kemudian kurang lebih 15 sampai dengan 20 derajat untuk elevasi dari kepala. Saya mungkin agak cepat sedikit supaya karena banyak materinya. Jadi di skin incisi sini mungkin yang penting kita ketahui bahwa starting point-nya itu kurang lebih sama tadi 1 cm depan tragus karena kita ingin mempreservasi dari superficial temporal artery, kemudian bisa dilakukan sepanjang dari bikoronal itu sendiri, dan endingnya bisa ke kontralateral dan juga bisa ya, di tengah-tengah dari bagian frontal itu sendiri. Jadi mungkin secara lebih jelasnya seperti ini. Jadi sebenarnya ada beberapa variasi dari bikoronal, ada yang bisa seperti ini dia hanya untuk sampai dengan di tengah-tengah saja, kemudian ada yang full bikoronal, ini sampai dengan ke kontralateralnya. Dan jenis skin incisinya kurang lebih disarankan bentuknya seperti ini untuk mengikuti dari dermatom, dan ada juga beberapa buku yang menggunakan insisi zigzag untuk mempermudah saat menjahit dari kulitnya itu sendiri. Dan penting untuk kita ketahui di sini sebagai seorang surgeon, ini landmark yang kita hadapi atau musuh-musuh yang sudah terbayang saat akan melakukan approach ini, seperti kan pada gambar B berikut. Jadi ini yang harus kita waspadai, ada nomor 4 ini ada frontal sinus, nomor 3 ada superior sagittal sinus di bagian midline, kemudian ada coronal suture, dan juga di sini ada sagittal struktur dan brekma yang bisa menjadi landmark kita untuk melakukan approach ini. Dan titik 5 ini titik core point yang mungkin sudah secara umum dan sering kita expose dan lakukan.
Dan untuk prosedur sendiri mungkin di sini hampir sama. Jadi scan incisi, kita lakukan incisi lapis demi lapis. Kemudian jangan lupa juga tetap kita perhatikan untuk expose dan preservasi dari nervus, dari superficial temporal artery tersebut. Ya, kemudian untuk subgaleal separation di sini kalau bisa dilakukan penarikannya ke dua arah, bisa melakukan klem ke bawah dan juga ditarik menggunakan di sini retraktor atau misalnya dengan hak gigi ke arah posterior ke arah atas. Dan untuk pembukaan periosteumnya sendiri juga biasanya di sini disesuaikan dan disarankan kalau memang kita mau expose daerah frontal yang luas seperti itu, maka dilakukan diseksi berbentuk segi empat seperti ini dan melakukan flap ke arah depan. Dan jangan lupa untuk tetap dilakukan penyiraman dan dipastikan bahwa periosteum tersebut dalam kondisi basah agar tidak rusak. Kemudian untuk craniotomy planning ini salah satu contoh craniotomy yang dilakukan, dia hanya melakukan unilateral frontal craniotomy. Di sini hanya membuka salah satu. Jadi contohnya sebenarnya ada banyak sekali variasinya, atau juga ada juga bifrontal. Nanti saya akan tunjukkan craniotomy, akan ditunjukkan di bagian belakang. Jadi untuk unilateral seperti ini memang disarankan untuk melakukan pemboran tersebut di atas dari sinus. Tujuannya adalah memang saat lakukan pemboran tersebut, sebenarnya saat bor tersebut masuk hingga ke bagian di bagian kranium tersebut, dia akan mendesak sinus ke bagian bawah. Daripada kita melakukan burhole di bagian sebelahnya, justru akan dikatakan lebih beresiko untuk mencederai dibandingkan dengan kita melakukan pemboran di atas sinus seperti itu. Kemudian dilakukan craniotom dengan arah menjauhi dari sinus. Jadi dari arah midline ke arah lateral. Ini salah satu contohnya craniotomy seperti ini. Nah, kemudian saat diekspos, seperti kita lihat, maka sih tampak sekali dengan jelas adanya sinus sagittalis superior dan juga tampak adanya frontal lobe di sini terlihat tampak dengan jelas. Maka dilakukan ini merupakan satu teknik dikatakan untuk menghindari adanya cedera ataupun luka pada saat kita melakukan pemboran melukai dari sinus sagittalis superior. Kemudian untuk pembukaan ini salah satu contoh saat lakukan dura opening bisa dilakukan dengan U-shape atau bentuk U ataupun semilunar seperti ini. Dan disarankan adalah penggunaan cotton around. Jadi di buku ini itu sangat direkomendasikan untuk menggunakan surgical cotton. Jadi seperti kita lihat di sini yang warna merah, mungkin sini seperti watches ya. Jadi saat membuka dura itu dipasang watches ataupun cotton round ini di sekitar dari dura tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari darah. Di buku ini dikatakan untuk menghindari darah masuk ke dalam otak, ya, sehingga tidak selain mencegah risiko infeksi, juga mencegah terjadinya risiko untuk iritasi dari mendingan itu sendiri. Sehingga penggunaan cotton round ini direkomendasikan salah satu itu memberikan batas dan jarak supaya menghindari darah tersebut masuk ke dalam otak tersebut. Dan ini kurang lebih landmark dari anatomi ataupun landmark yang bisa diekspos, bisa ambil dari roton. Apabila kita membuka bagian frontal ataupun melakukan bifrontal craniotomy seperti ini, dan ini vaskular yang bisa dilakukan sini seperti tadi dikatakan bahwa salah satu indikasi insisi dari bifrontal ini kita bisa mengekspos juga apabila terdapat aneurisma di cabang-cabang A, misalnya di sini bisa terlihat jelas dari cabang A1, A2 ataupun ekom. Apabila terdapat di aneurisma di daerah sini, kita bisa lakukan clipping dengan menggunakan pendekatan dari bifrontal seperti itu. Kemudian penutupannya seperti yang sudah dilakukan secara rutin oleh kita. Dan ini juga salah satu bentuk variasi dari craniotom frontal. Selain
tadi unilateral, juga ada yang melakukan bifrontal seperti ini. Contoh saya ambil dari Atlas Neurosurgery untuk kasus cerebral contusion dan melakukan frontal lobectomy. Jadi sini sarankan memang membuka dua. Untuk di kasus ini ada beberapa buku yang melakukan bur di tengah dari midline atau di tengah dari sinus sagittalis superior seperti yang tadi di SMIDEC, namun di atas neurosurgery ini dilakukan bur hole tepat kurang lebih 2 cm di samping dengan sinus sagittalis superior dan tetap dilakukan kerantomi ke arah menjauhi dari sinus. Seperti ini. Dan kemudian dilakukan bahkan di sini dilakukan penjaritan penjaritan sinus dengan dura. Tapi beberapa buku tidak merekomendasikan itu. Mungkin bisa menjadi salah satu referensi untuk kita untuk melakukan approach ataupun operasi. Kemudian untuk selanjutnya adalah interhemisfer, supra-anterior midline craniotomy, midline interhemisfer approach. Jadi biasanya untuk indikasi ini kita biasa untuk mengakses kelainan vaskular ataupun neoplastik yang letaknya di bagian anterior dari third ventricle, ataupun misalnya untuk mengakses lesi-lesi yang memang ada di dalam ventricle lateral ataupun ventricle ketiga, itu biasanya kita lakukan operasi ini. Dan sudah dilakukan juga rutin di sanglah, misalnya tumor-tumor dari third ventricle, misalnya glioma, ependymoma, ataupun choroid plexus papilloma, baik ataupun meningioma, dan itu juga bisa diakses. Dan untuk kelainan vaskular dan choroiditis juga bisa lakukan akses dengan pendekatan interhemisfer ini. Untuk posisinya kurang lebih hampir sama juga dengan posisi spine, cuma di sini direkomendasikan untuk kepalanya itu kurang lebih 15 sampai dengan 30 derajat sehingga bisa melakukan direct access yang perpendikular langsung ke dalam sistem ventricle. Untuk insisi di kulitnya ada beberapa variasi, ada yang bentuk U-shape, ada yang bentuk linear ataupun lurus, 3/4 ataupun bikoronal. Jadi tergantung dari yang kita expose dan beberapa subjective preference juga disebutkan di sini. Namun di sini mungkin yang akan dibahas, langsung saja ke contohnya supaya jelas. Nah, jadi seperti ini contoh dari variasi insisi apabila kita ingin mengakses interhemisfer. Itu ada yang menggunakan linear insisi seperti ini, dan juga ada menggunakan insisi U-shape seperti gambar yang saya tunjukkan. Ya. Jadi landmark juga sangat penting kita ketahui saat ingin mengekspos dari interhemisfer ini tersebut. Yang utama tentu adalah yang paling penting adalah sutura koronaria. Jadi kita harus bisa mengekspos sutura koronaria karena nanti berpengaruh terhadap pembukaan tulang yang akan dijelaskan di belakang. Kemudian kita perlu paham juga mengenai tentu saja di bagian midline ini terdapat sinus sagittalis superior, kemudian titik cohort point, dan juga di sini terdapat titik posterior coronal point. Jadi ini sangat penting untuk mengindikasikan anterior border dari hand motor cortex. Katakan bahwa titik posterior coronal point ini titik dari titik dari primary motor cortex, terutama di yang bagian hand. Di untuk salah satu landmark yang penting untuk titik yang nomor 6 yang ditunjukkan pada gambar. Jadi untuk draping dan skin insisinya kurang lebih seperti ini. Untuk teknik yang linear insisi ataupun bikoronal, 2/3 bikoronal, di extend itu dari bagian kontralateral, jadi bagian yang misalnya kita ingin mengekspos yang kanan, maka di extend hingga ke bagian ke kontralateral. Jadi untuk extendnya kurang lebih 5 cm bilateral ke dalam midline, kemudian dan 3 cm ke kontralateralnya. Jadi kita ingin kita mengekspos yang kanan 5 cm ke kanan dan 3 cm ke kiri, seperti itu. Kurang lebih seperti itu contoh. Kemudian setelah lakukan insisi, dilakukan retraksi, bisa dengan menggunakan retraktor seperti ini, dan dilakukan pembukaan periosteum.
Nah, ini adalah landmark yang sangat penting, dikatakan harus terekspos brekma, jadi harus terekspos struktura koronaria dan struktura sagittalis dan pertemuannya di brekma. Jadi ini sangat penting karena untuk seperti yang tadi itu mengetahui landmark anatomi. Kemudian dilakukan BUR sama juga di sini ke Dismidac memang kalau memang sebagian besar di instruksi tekniknya apabila ingin melakukan borehole ada sinus, lakukanlah borehole di atas sinus tersebut. Karena di buku ini dikatakan bahwa dengan melakukan borehole di atas sinus tersebut sebenarnya sudah mendorong sinus itu ke bawah, jadi lebih aman dibandingkan kita memborehole di sebelah atau di samping-samping. Kemudian lakukan borehole di tepat di sinus struktura sagittalis superior di 3 titik dan kurang lebih lakukan keratomi seperti ini. Jadi ukurannya kurang lebih 3 cm ke arah lateral ke samping dan jaraknya 2/3 dan 3/4 seperti ini. Kemudian lakukan cranitum, dihubungkan dengan cranitum. Ya, jadi untuk landmark akses interhemisfer landmark interhemisfer yang akan bisa diekspos kurang lebih seperti ini pada gambar di keraton. Jadi ada retraktor. Jadi yang bisa kita mencapai basal seperti ini. Jadi mana kita melakukan insisi. Jadi kita harus identifikasi dari PCA dan tepat dilakukan di sebelah lateral dari PCA tersebut. Dan kita bisa melakukan di sini kortikotomi dengan jarak dikatakan maksimal 2 sampai 2,5 cm untuk menghindari kerusakan dari korpus kalosum tersebut. Jadi ini dikatakan merupakan titik yang aman, zona yang aman untuk mengakses dari lesi yang ada di ventricle, karena di bawahnya ini adalah langsung ventricle. Untuk penutupannya kurang lebih sama seperti ini dan menggunakan plat screw dan juga melakukan bondage. Kemudian approach selanjutnya adalah bagian Pareto-occipital approach. Jadi biasanya indikasinya untuk occipital convexity meningioma, untuk occipital parenchyma lesion juga bisa. Jadi untuk pasien posisinya itu biasanya diposisikan seperti ini, pasien posisi prone, dan beberapa juga merekomendasikan Concorde position seperti pesawat Concorde. Jadi ini merupakan salah satu contoh Concorde position, mana kepalanya datar, tapi bagian bahu dan juga bagian kakinya tersebut kurang lebih membentuk sudut seperti ini. Jadi seperti pesawat Concorde. Untuk insisinya sendiri, di sini dicontohkan adalah salah satu insisinya bentuknya U-shape. Jadi beberapa landmark yang bisa dilihat di sini yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah kita harus melihat dari lambut sutur. Jadi ini kurang lebih 13 cm posterior dari brekma. Jadi brekma yang titik yang tadi. Kemudian yang nomor 2 ini adalah inion, dan kemudian nomor 3 ini adalah opistocranion. Kemudian yang nomor 4 itu adalah struktura sagittalis superior dari bagian tengah, dan juga di sini adalah transverse sinus yang penting untuk kita ketahui. Dan ini ada satu titik, sebenarnya titik untuk melakukan shunt, itu adalah Fraser Point. Jadi yang harus kita ketahui juga walaupun jarang dilakukan. Jadi ada Fraser Point, itu jaraknya adalah 6 cm dari inion, kemudian 3 sampai 4 cm lateral dari midline. Jadi itu jarak dari titik Fraser Point, satu titik alternatif dari pemasangan shunt. Kemudian untuk insisinya ini merupakan insisi midline, dilakukan lapis demi lapis, dilakukan retraksi seperti biasa, dan ini untuk craniotomy planningnya juga
salah satunya adalah unilateral. Nanti saya akan jelaskan untuk teknik yang lain di bagian belakang. Sama juga, jadi memang prinsipnya di buku ini apabila di mana tempat sinus maka di sanalah libor. Jadi seperti ini dia melakukan 3 titik itu adalah titik semua tempat sinus tadi. Di struktura sagittalis superior, kemudian di sinus transverse. Jadi di titik-titik sinus tersebut dilakukan pemboran untuk seperti tadi tujuannya sama juga untuk menghindari pendarahan dari sinus tersebut. Kemudian baru dihubungkan dengan kranium. Lebih prinsipnya hampir sama. Ya, ya oke. Ini setelah pembukaan dura dan juga sangat penting penggunaan cut and round di sini untuk menghindari adanya pendarahan yang masuk ke dalam otak kita. Kemudian selanjutnya supracerebral approach atau SCIT ya, supracerebral intratentorial approach. Jadi ini sangat di sini pernah juga dilakukan di Sanglah itu untuk mengakses tumor-tumor di daerah pineal, tumor-tumor di daerah interventricle, dan juga untuk mengakses superior dan inferior colliculi, karena nanti di sini ada gambarnya akan sangat jelas sekali terlihat dengan pendekatan SCT. Dan untuk mengakses median dan cerebral peduncle dari tumor tersebut. Posisinya adalah posisi sitting position. Tujuannya adalah untuk membuat cerebellum tersebut jatuh ke bawah. Kalau tidak nanti kita nggak bisa mengakses supracerebral infratentorial. Nama juga supracerebral berarti di atas cerebellum, di bawah tentorium. Jadi dengan sitting position ini kita memberikan ruang untuk cerebellum untuk jatuh gravitasi, maka posisinya harus sitting position seperti ini. Dan lakukan fiksasi dengan head fix. Kemudian bisa juga dengan posisi prone. Jadi ini concord position, terutama direkomendasikan adalah concord position. Karena sama juga tujuannya dengan concord baru bisa melakukan retraksi dari cerebellum sehingga kita bisa mengakses dari SCT itu sendiri. Untuk insisinya ini ada insisi linear dan juga ada insisi paramedian. Mungkin ini juga merupakan satu insisi yang sering digunakan untuk mengakses misalnya apabila ada perdarahan cerebellum, kita bisa melakukan, kita ingin melakukan craniotomy kompresi di bagian occipital, kita melakukan insisi ini. Jadi ada dua, ada yang di warna hitam ini adalah insisi midline dan yang warna merah ini adalah insisi paramedian. Untuk insisi midline sendiri itu kurang lebih dikatakan harus mulai 2 cm di atas dari occipital protuberansia dan kemudian jalan ke bawah bisa dikatakan bisa dilakukan hingga C3. Kemudian untuk paramedian sendiri dia sama dengan perpendikular juga dengan yang bagian hitam ini, kemudian di sini untuk mengkoneksikan antara ini dan posterior dari siku. Jadi untuk insisi midline, jadi kurang lebih jaraknya itu 2 sampai dengan 3 cm dan bisa dilakukan insisi hingga dengan level C2. Kemudian jadi di sini yang penting dilakukan di sini ada ligamen, seperti itu ada nuka ligamen. Nuka ligamen ini bisa diekspos dan lakukan pembukaan di sini dan kurang lebih 1 cm di sekitar dari ini. Ya, untuk craniotominya sendiri hampir sama, jadi kita dilakukan burpul di 3 titik, yaitu di titik tadi di transverse sinus dan juga pertemuan antara struktura sagittalis superior dan transverse sinus dan kemudian lakukan craniotomy keliling. Jadi ini memungkinkan untuk mengakses ke dalam hingga ke daerah pineal. Ini dilakukan craniotomy seperti ini 3 titik dan dihubungkan hingga dengan terekspos semuanya. Jadi harus terekspos untuk melakukan SCIT itu harus terekspos transverse sinus, harus terekspos transverse sinus karena kan itu merupakan landmark dari tentorium. Jika tidak nanti susah untuk mengaksesnya. Ya, setelah dilakukan pembukaan dura seperti ini,
Maka inilah space ataupun approach yang dikatakan HIT, yaitu supracerebral infantorial. Jadi kita ada ruang di antara cerebellum dan juga antitentorium. Jadi kita masuk lewat sini. Jadi seperti kita lihat, jadi dengan sitting position ini maka cerebellumnya akan jatuh dia ke bawah. Jadi setelah mendiseksi dari arachnoidnya ini, maka cerebellumnya akan jatuh ke bawah seperti ini. Kita bisa masuk ke dalam. Ya, ini setelah masuk ke dalam, kurang lebih ini yang bisa kita expose. Ini dari contoh dari kadaver. Jadi ini vena galen. Di sini kita bisa expose hingga ke superior colliculus dan inferior colliculus. Dan di sini juga tampak bisa hingga pembuluh darah, landmark yang mungkin kita temui selama kita ingin mengekspos dari SCT sendiri. Dan memang tujuannya biasa digunakan untuk pineal tumor, maka di sini kita bisa melihat adanya pineal gland di sini. Tutupnya juga kalau lebih hampir sama seperti ini. Jadi yang perlu dicatat di sini dikatakan bahwa avoid tilting and rotating head, sehingga tidak mengganggu dari nuka ligamen yang tadi, tidak merusak nuka ligamen, dan dikatakan harus menggunakan large craniotom untuk membuat burhole di sinus. Jadi dibuat craniotom sebesar mungkin sehingga bisa mengekspos sinusnya tadi. Dan kita seperti maka karena kita ini merupakan area yang sangat berbahaya, maka sangat penting untuk kita be prepare ataupun menyiapkan plan B apabila adanya cedera dari sinus tersebut. Maka dari itu sebelum terjadi sinus, sebaiknya kita sudah menyiapkan strategi-strategi apabila terjadi sinus, baik itu bisa menyiapkan flap, peristom flap, muscle flap, ataupun apa untuk melakukan penjaritan atau penggumpalan dari sinus tersebut. Kurang lebih sekian dokter, semoga bisa menjadi bahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dr. Didi. Ya, masih ada waktu 4 menit. Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Sudah sangat banyak dijelaskan tentang approach ke cranial. Sebelumnya saya sedikit nanya dulu, tadi saya agak ragu juga itu melihat interhemisfer ya. Coba dari interhemisfer. Approach bisa sisi linear ataupun tapal kuda, tapi yang lebih standar ada tapal kuda. Coba lihat di slide-nya itu yang interhemisfer. Itu gimana begitu kita buka dura, lalu kita di frontal, udah interhemisfer. Terus sampai kelihatan buka duranya. Oh, gitu. Next. Lagi. Gitu. Ya. Nah, ini saya nggak tahu kenapa bisa ada PCA ya di situ. Bukannya di depan gitu. Gitu. Apa mungkin perikalosal arteri? Perikalosal dok, maaf dok, bukan posterior. Bukan posterior cerebral arteri, tapi arteri perikalosal arteri. Ya, makanya itu cabang dari A itu. A dok. A1, A2, A3, A4 lah itu. Ya, makanya kok bisa PCA. Jangan meningkat itu jadi kelihatan posterior kok di depan ya. Ya, bro. Oke. Dari roton. Corpus callosum yang dipotong ya. Ya, corpus callosum dok. Ini PC perikalosalnya. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Jadi kalau burhole memang nggak masalah sebenarnya sedikit lain atau jatah sinus ya, cuman hati-hati jangan sampai merobek itu aja. Kalau high speed drillnya bagus,
pasti dia berhenti di atas sinus itu makin kena dua. Tapi kalau headspinnya agak masalah ya bisa aja nembus. Silakan ada yang bertanya? Izin dok, Steven dok. Ya silakan. Terima kasih untuk presentasi dari Dede untuk highlight beberapa spot atau approach mungkin supaya ada diskusi juga. Pas kebetulan di slide ini aja, apakah ada clue atau teknik untuk kita bisa mengetahui kalau kita approach dari interhemisfer kan kita akan ketemu cingulate gyrus, habis itu corpus callosum. Gimana untuk kita tahu, oh ini cingulate gyrus, ini corpus callosum, karena kan posisinya mirip itu yang pertama. Yang kedua, untuk garis putus-putusnya kan itu ceritanya corpus callosum. Itu sebaiknya dibuka horizontal atau vertikal, dan seberapa besar kita boleh melakukan colosektomi namanya mungkin untuk membukanya itu. Dan yang terakhir, apabila otak tegang kira-kira, apalagi kan sekarang Dokter Dede sekarang lagi ada di bagian onkologi, kira-kira kalau dari preoperatifnya ada rencana untuk interhemisfer, apa yang bisa kita lakukan supaya nanti saat kita setelah membuka dura otaknya jangan sampai bulging dan mengganggu kita untuk mendiseksi interhemisfer yang tentu saja sangat sempit ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan ini. Dokter Pertanyaannya Steven. advance. Ya. Iya, gitu. Padahal masalahnya hanya masalah insisi sebenarnya. Ya. Gitu. Ya silakan. Terima kasih Dokter Steven atas pertanyaan. Mungkin saya jawab dari yang paling bisa terlebih dahulu. Mungkin yang pertanyaan nomor 3 tadi, apabila memang kita melakukan mempersiapkan operasi tumor seperti ini, kita ingin takut mencegah terjadinya bulging dari otak tersebut, mungkin kita bisa bantu dengan diversifikasi dari LCS, misalnya dengan pemasangan lumbal drain, dok. Misalnya jadi sebelum kita lakukan operasi tersebut, kita minta pada anestesi juga untuk melakukan lumbal drain, sehingga saat kita ingin membuka ruang space yang sempit ini tadi, biasa kita keluarkan misalnya 20 atau 30 cc LCS tersebut, jadi sudah sangat membantu untuk memberikan space dan ruang bagi kita untuk melakukan melakukan insisi lebih dalam lagi. Jadi mungkin itu yang pertanyaan nomor 3. Untuk yang nomor 2 tadi berapa senti, ya jadi memang di Simidek ini juga dijelaskan, jadi disarankan itu memang saat ingin melakukan corpus colectomy, intinya melakukan insisi di corpus callosum ini, itu kurang lebih 2 senti dikatakan. Maka dari itu biasanya harus disiapkan juga penggaris steril saat akan masuk ke dalam corpus callosum ini, jadi supaya insisinya benar-benar 2 cm dan tidak lebih, untuk menghindari saja damage dari nervus di sini. Kemudian untuk landmarknya tadi, mungkin ini merupakan salah satu cara dokter untuk mengetahui, memang di saat praktek operasinya tersebut mungkin agak tidak sejelas seperti ini, tapi dikatakan bahwa memang salah satu landmarknya adalah pericardial artery, ini pericardial artery tadi salah sangka. Jadi ini pericardial artery ini untuk membedakan sebagai batas, dia berada pas di tengah-tengah di bagian interhemisfer. Saat kita sudah melakukan identifikasi harus ketemu pericardial artery tersebut, maka di bagian lateralnya itulah yang bagian kanan, seperti itu dokter. Dan karena yang di sebelah ini kan sudah ada ada valve ya, ada batas sebenarnya. Ini kan di bagian anatomi ini nggak diseksi kayak dibuka kayaknya, jadi terlihat susah kanan kiri. Mungkin itu dokter Steven, tapi kalau ada masukan mohon koreksinya. Terima kasih dokter. Ya silahkan. Ada lagi yang lain? Jadi terima kasih dokter, memang sesuai ekspektasi dokter Dede, yang advance pun pasti memang bisa. Terima kasih dokter Dede. Izin dok, saya mau nambahin dok. Ya silakan Eka. Mungkin untuk membedakan corpus callosum sama gyrus singulat itu biasanya warna juga terlebih dahulu, beda sekali warna corpus callosum dan gyrus
singulat. Terus yang kedua benar kata Dokter Dede, arteri perikalosal yang kita identifikasi terlebih dahulu. Dari situ baru kita bisa menentukan korpus kalosumnya. Kemudian yang pertanyaan nomor 2, untuk kalosotomi, memang ada yang mengatakan 2 cm, ada yang mengatakan 2,5 cm. Ada beberapa buku yang mengatakan seperti itu. Jadi tidak hanya 2 cm. Memang sering dilakukan oleh Dr. Golden memang 2 cm. Tapi ada buku yang mengatakan 2,5 cm itu masih aman untuk tidak terjadi disconnection syndrome. Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk otak bulging sebenarnya ada pada beberapa kasus tuh kita sampai membuat bukaan tengkorak sampai mencapai titik kohar, karena memang lokasi kita melakukan anterior interhemisfer itu kan dekat dengan titik kohar. Itu kan kira-kira 1 cm di belakang sutura dan 2 cm di depan sutura koronaria kan seperti itu. Jadi bisa di-extend 3 cm ke lateral. Untuk kalau misalnya otaknya bulging bisa dilakukan insersi IVD terlebih dahulu, karena kalau ketika intraoperatif sudah bulging, tentu kan tidak bisa memasang lumbar drain, posisinya sudah sulit seperti itu. Mungkin seperti itu dokter. Terima kasih dok. Iya, itu bisa Masih. aplikasi. Nah ini biar dimengerti aja, ini PCA perikalosal arterinya ini kan di tengah-tengah. Harusnya ada 2 tuh perikalosal. Yang kanan kan udah ketarik tuh oleh retator, lihat nggak? Yang kanan itu udah ketarik. Oh, enggak. Ya itu yang kelihatan PCA tulisan hitam itu yang kiri itu. Iya, Dok, yang kiri. Ya, sehingga tengah-tengahnya yang dibuka. Ya. Siap, Nah, Dok. yang agak sulit adalah mencari PCA-nya. Ya. Oke, nggak usah sampai sejauh ini. Begitu kita buka dura aja udah pasti ketemu yang namanya vena-vena drainase ke sinus itu loh. Itu aja udah kadang-kadang menyulitkan. Baru kita retraksi udah itu berdarah-darah ya. Memang tidak semudah dengan digambar ini ya. Nah, tapi ya prinsipnya hal itu bisa dilakukan. Oke, silakan. Ada pertanyaan satu lagi sebelum kita melanjutkan ke Gung Hara. Terima kasih Dr. Eka dan Dr. Nir. Izin dokter, Eka, Buana dokter. ya Buana, silakan. Mungkin ini kan approach, jadi saya penasaran aja kalau misalnya kita mau masuk ke atrium, ada tumor sih di atrium ventricle, kita pakai approach apa ya? Dokter Dede dari semua approach yang saya jelaskan, atau mungkin ada yang lain? Contoh kasus saja. Iya, baik. Ya, silakan. Baik. Mungkin kalau untuk atrium berarti kurang lebih itu kalau di sebenarnya kan titik yang sering untuk diakses di atrium itu titik Baik dok, mungkin kalau untuk di titik atrium sendiri saya yang menjadi bayangan saja mungkin yang bisa dilakukan expose Sylvian mungkin dok ya, atau bisa juga mungkin dari interhemisfer ini kalau dari masuk ke dalam ventricle lateralnya apakah bisa sampai ke atrium? Masih belum terbayang sih dok. Mungkin mohon masukan ya dokter Buan. Ya, coba silakan Bu Ano, gimana sebenarnya maksudnya? Saya juga nggak tahu jawabannya sih dokter. Saya mau bertanya siapa tahu ada bahan diskusi. Tapi mungkin kalau misalnya tadi Sylvian ke atrium jauh sekali ya. Mungkin kalau sampai ke belakang itu kan akan sangat dekat dengan terkapsul, kayak susah. Kalau dari interhemisfer yang depan ini kayak nggak mungkin interhemisfer belakang. Bisa masuk ke interhemisfer belakang itu menyisahin vena-venanya itu sulit. Iya, karena sama sekali tidak bisa dikorbankan dokter ya. Ya. Beda sama di depannya. Atau mungkin pilihannya kalau dari kin mungkin bisa, dari cover juga bisa. Ya. Kalau kita mau masuk ke ventricle cuma 2 aja pilihannya, kin apa cover gitu. Kalau iya dokter. Tergantung dokter, mana tumornya lebih besar ya. Oke. Oke, baik dokter. Terima kasih. Ini dokter, maaf dok, sekalian menambahkan yang tadi dari dokter Buana biar sekalian lengkap. Mungkin untuk yang di bagian lateral ventricle, di bagian belakang sampai ke atrium itu, kalau di luar biasanya dia ada juga pakai interparietal, jadi pakai interparietal sulcusnya yang didiseksi masuk ke dalam dengan trajektori kita arahkan ke
atrium. Jadi memang agak di belakang. Atau memang ada yang interhemisfer posterior tapi di belakang dari motor cortex. Mungkin kira-kira seperti itu yang pernah saya baca. Terima kasih untuk Dr. Nir dan Dr. Buwana. Ya. Baik, terima kasih Dr. Sibun. Yang jelas sih tidak semudah teori. Gitu. Ya, oke. Saya nggak tahu Eka atau Martinson sudah pernah presentasi stase aja ya? Sudah ya? Stasenya sudah yang semester lalu sampun semua, Dok. Yang semester ini kita yang belum masuk stase UGD, Dok. Enggak, yang Martinson stase yang mungkin satu lagi, Dokter. Yang tahun nanti yang waktu bulan ini. Nah, maksud saya waktu stase di Mataram itu sudah pernah presentasi operasi-operasinya? Yang di RSPTN belum, Dok? Ya, belum. Martinson? Belum ya? Belum juga. Ya, yang waktu itu saya ingat kan baru Stephen bukan siapa yang di Tabanan ya? Yang dulu presentasi tiap morning report itu, Dok. Ya, itu jangan begitu, terlalu pendek waktu. Oh, baru Eka aja ya? Dulu yang di Tabanan itu, Dok. Itu dah, baru Eka aja. Ya. Sama Stephen juga, Dok. Sama Stephen. Oh, Stephen juga. Ya, dan nanti presentasi itu buatkan waktu khusus ya. Artinya jangan nyambung dengan morning report ke buru-buru itu. Nanti kita nggak bisa tahu gimana cerita pasiennya. Jadi kita mulai dari anamnesis, tulisan fisik, terus hasil MRI-nya misalkan begini, lalu dilakukan approach, gimana posisinya, gimana operasinya, dengan setelah pengamatan sekian hari sampai itu gimana hasilnya, itu yang penting di stase luar komprehensifnya ya. Nanti buatkan satu khusus ya.